Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh hari ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada satu perkara yang dari dulu sampai sekarang orang selalu memperdebatkannya. Permasalahan itu adalah apakah ada kehidupan setelah kematian. Bagi orang-orang yang menganut falsafah materialisme seperti di barat, itu menolak itu. Bagi mereka hidup ini materi. Apa yang ada ini itulah hidup. Sesudah ini tidak ada lagi kehidupan. Apa buktinya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan? Sebab tidak ada orang yang mati balik ke dunia menyatakan, waduh memang berat penderitaan di sana. Kalau demikian, karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka kehidupan setelah kematian itu hanya asatirul awwalin. Itu hanya otak-otak sayyiswa itu. Cerita lama itu, tidak ada itu, bohong itu. Samalah dengan cerita orang. Kalau kita ngirim doa dengan orang yang sudah mati, sampai atau tidak itu. Bagi yang bilang sampai, setiap kita menyampaikan doa itu tidak pernah balik kepada kita. Ibarat surat, kalau kita ngirim surat melalui pos, kalau tidak balik lagi, itu artinya surat itu sampai ke alamatnya. Tapi bagi orang bilang tidak sampai, ketika kita berdoa, sama juga dengan surat. Tidak pernah ada tanda terimanya. Jadi serba susah, karena itu menyangkut hal yang batin, yang gaib. Ya, kalau bahasa filsafatnya menyangkut hal-hal yang sifatnya itu bukan alam nyata, alam metafisika, alam eskatologi kata orang sekarang. Jadi orang-orang barat menyatakan tidak ada itu. Ada lagi kelompok yang menyatakan ada,
tapi ragu-ragu. Dia yakin ada hari pembalasan, ada hari kiamat, tapi kenyataannya dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kiamat itu. Itu orang ragu-ragu itu. Bagi kita orang beriman tentu alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya, karena itu termasuk dalam masalah yang gaib. Masalah keimanan yang mesti kita percaya. Ternyata masalah hari kiamat ini seledak dulu sudah didiskusikan, sudah diperdebatkan. Ketika Rasulullah menceritakan kepada orang Arab di Mekah pada waktu itu, maka orang Arab di Mekah pun timbul beberapa kelompok. Tapi mereka saling berdebat, saling bertanya-tanya. Apakah memang ada itu? Inilah yang kita bicarakan pada subuh yang berbahagia ini, yaitu surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Amma berasal dari kata-kata an dan ma. An dari ma apa, amma dari apa, atau tentang apa. Yatasa'alun berasal dari kata-kata sa'ala, bertanya. Dipindahkan ke bab tafa'ala, tasa'ala. Yatasa'alun, tasa'ulan. Artinya lil musyarakah, saling. Kalau sa'ala bertanya, tasa'ala saling bertanya. Amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya, saling berdiskusi, saling menanyakan informasi. Jadi ketika Rasul berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, orang Arab itu saling bertanya-tanya. Apa betul ada itu? Bagaimana mungkin kita sudah dari tulang belulang mau dibangkitkan lagi? Tidak mungkin itu. Berdebat. Makanya ada sebagian ulama menyatakan, kalau orang percaya dengan hari kiamat, hari berbangkit, itu sudah selesai itu. Dia tidak akan melakukan macam-macam. Kenapa? Karena dia yakin semua yang dilakukannya itu akan dipertanggungjawabkannya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Anin dari an-naba, informasi atau berita, al-azim yang maha besar. Naba, berita, pembawa berita disebut dengan nabi. Jadi mereka berdebat tentang informasi yang sangat besar. Alladzim fihi mukhtalifun, yang dalam masalah itu mereka berbeda pendapat, mereka berselisih. Ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang menolak mentah-mentah. Kalla saya'lamu, sekali-kali tidak, atau janganlah begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saya'lamu, sekali lagi tidak. Jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Jadi ayat ini berbicara, ada enggak hari kiamat itu? Ada enggak hari berbangkit itu? The day of judgment, the hereafter. Ada enggak itu? Terjadi perdebatan panjang. Samalah macam sekarang, masih banyak ahli-ahli ilmu pengetahuan di barat itu yang tidak mengakui adanya Tuhan. Termasuk kemarin yang baru meninggal pakar fisika yang dianggap lebih hebat daripada Albert Einstein. Namanya
Stephen Hawking. Teorinya berbicara tentang the concept of everything. Lalu dia bicara tentang the black hole, macam-macam. Dianggap orang yang paling cerdas di dunia, tapi lumpuh. Otaknya tidak sejalan dengan badannya. Otaknya cerdas, badannya lumpuh. Sampai akhir hidupnya kemarin, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini lahir dengan sendirinya. Lucu juga itu. Masa ada sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan? Itu kan mustahil. Kalau kita bilang dulu di tempat masjid didirikan sekarang, ini kosong, tanah kosong. Maka datanglah Pak Asmen, tepuk tangan dia. Muncul masjid dari bawah. Mungkin itu. Karena masjid ini sudah ada, orang yang paling bodoh pun pasti berkata, ada yang mendirikannya, ada yang membuatnya. Begitu juga alam semesta, karena alam ini sudah ada, tidak ada sesuatu tanpa ada pembuat. Maka sesungguhnya ada yang membuatnya. Dalam bahasa agama itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuktikan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara logika. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini mihada? Mihada artinya tanah yang terhampar. Apa maksudnya itu? Tempat untuk manusia bercocok tanam, tempat untuk manusia mencari kehidupan. Kalaulah bumi ini tidak terhampar, tapi berupa bukit-bukit batu yang tandus, macam mana orang bisa menanam tumbuh-tumbuhan? Bagaimana orang bisa berkebun? Bagaimana orang bisa membuat sawah padi? Tidak bisa. Kalau kita berpikir saja di situ, udah sampai kita kepada Allah. Siapa ini yang membuat sehingga bumi bisa menjadi hamparan? Di situ kita bisa berparak, di situ kita bisa berkabun, di situ kita bisa mencari kehidupan. Itu tidak terjadi sia-sia. Ada yang mengaturnya. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai pondasi, sebagai tiang. Kalaulah tidak ada gunung-gunung, hancur bumi, hancur. Maka guna gunung itu untuk menstabilkan bumi. Wajar saja di tempat yang paling banyak gunungnya, di situ biasanya paling sering terjadi gempa. Kenapa? Sebab gempa itu merupakan salah satu tanda kalau gunung itu sedang bekerja. Kalau dia tidak ada gempa lagi, bahaya itu. Tanpa ada gunung, angin akan sesuka hati mengobrak-abrik kita. Bumi ini tidak akan stabil. Maka perlu ada gunung. Di daerah yang banyak gunung pasti banyak gempa. Samalah rumah sakit untuk merawat orang sakit. Tapi orang yang paling banyak sakit tempatnya di mana? Ya di rumah sakit. Karena fungsi rumah sakit merawat orang sakit. Gunung fungsinya menstabilkan bumi agar tidak terjadi gempa dahsyat. Maka di tempat yang banyak gunung, disitulah pasti banyak gempa. Saya teringat waktu masih sekolah di Tawalib Padang Panjang, awal-awal 80-an, 82, 83 itu. Mula-mula sampai kita ke Padang Panjang itu disambut dengan gempa. Oh, kita ketakutan.
Tapi kakak-kakak kelas kita yang udah bertahun-tahun di Padang Panjang dia ketawa. Jadi gempa itu dianggap mainan karena udah sering gempa. Lama-kelamaan kita juga terbiasa dengan gempa itu. Kita sedang tidur kan. Nanti berjatuhanlah atap itu, karena atap masih terbuat dari genteng batu itu biasa itu. Hari ini kabarnya semalam kemarin kabarnya Galudu pula datang. Kalau di daerah Bukit Tinggi di Lasi yang banyak, di daerah Padang Panjang di Ayange yang banyak. Jadi Galudu itu nggak bisa dibahasa Indonesiakan, nggak bisa itu. Kalau air banjir, kalau andai kata lumpur, ya bisa macam-macam, macam lumpur Lapindo. Kalau batu-batu ada pula namanya longsor. Galudu itu menggabungkan semuanya. Ada air, ada tanah, ada batu, semuanya di situ. Maka tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Galudu ya Galudu sajalah. Luar biasa itu menandakan gunung itu masih bekerja. Dan dalam Al-Quran dikatakan wal jibala autada. Gunung-gunung itu ternyata perannya sangat besar sebagai pasak bumi. Agar bumi tetap stabil, bumi tetap balancing. Kalau tidak ada gunung, habislah kita. Apalagi bukti daripada kebesaran Allah itu yang menyatakan hari kiamat itu pasti ada, hari berbangkit itu ada. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Kenapa ada orang pintar? Sebab ada orang bodoh. Kalau semua orang pintar, tidak ada yang bodoh itu. Kalau semuanya bodoh, tidak ada yang pintar. Baru ada manfaat orang pintar kalau ada orang bodoh. Orang bodoh pun akan terdidik kalau ada orang pintar. Kalau semuanya pintar, maka tidak ada yang jadi dosen, tidak ada yang jadi guru. Karena semuanya jadi guru, semua jadi dosen. Adanya yang jelek karena ada yang cantik. Adanya yang cantik karena ada yang jelek. Kalau jelek semua orang, ada nggak yang cantik? Nah, ada. Kalau hitam semua orang, ada yang putih itu. Adanya yang baik karena ada yang jahat. Kalau tidak ada yang jahat, tentu yang baik juga tidak ada, karena cuma satu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan menunjukkan kesempurnaan Allah. Ditanya orang kepada Luqmanul Hakim, Anda hebat sekali berbicara tentang akhlak. Dari mana Anda belajar akhlak? Kata Luqmanul Hakim, aku belajar akhlak dari orang yang tidak berakhlak. Aku belajar adab dari orang yang biadab. Aku belajar kebaikan dari orang yang melakukan keburukan. Setelah kulihat mereka, baru aku tahu itu tak baik. Maka aku carilah yang baik, lawan daripada yang tidak baik. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau dia tidak berpasangan, berarti ada rahasia yang lain. Contoh, Allah menciptakan 2 mata, 2 telinga. Tapi Allah hanya menciptakan 1 mulut. Padahal tempatnya berdekatan, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut. Kenapa mulut tidak 2? Bagi ustadz macam saya, seharusnya mulut itu 2. 1 di belakang, 1 di depan. Jadi kalau ceramah siang pakai mulut depan,
Kalau ceramah malam pakai mulut di belakang sehingga yang depan istirahat dulu. Tapi enggak pula. Enggak. Mulut cuma satu, mata dua, telinga dua. Apa rahasianya itu? Kata ahlul hikmah, itulah rahasia yang paling hebat bagi Allah. Disuruhnya kita melihat dua kali karena mata dua. Disuruhnya kita mendengar dua kali karena telinga dua. Tapi disuruhnya kita bercakap cuma sekali karena mulut satu. Kalau itu yang kita lakukan, aman dunia ini. Banyak mendengar, banyak melihat, sedikit berbicara. Kita terbalik, mulut satu, telinga dua, mata dua, mengecek banyak, mencali anda amuah, mandanga pun anda amuah. Habis. Akhirnya berantakan. Ada dua paru-paru, ada dua ginjal, tapi hanya ada satu hati. Apa maksudnya itu? Maksudnya bahwa sesungguhnya paru-paru bernapas bisa dua kali, mencerna bisa dua kali, tapi iman itu cuma satu, karena iman itu ada di hati. Maka dalam ayat yang lain dikatakan Allah tidak akan menciptakan dua hati dalam tubuh manusia. Karena kalau dua hati ada dua keyakinan, ada dua keimanan. Kalau udah ada dua keimanan, bahaya. Itu yang disebut dengan syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Dan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Allah mengampunkan semua dosa. Sebesar apapun dosa itu Allah ampunkan. Dalam hadis qudsi dikatakan, kalau hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak lapisan langit, dia memohon ampun kepadaku, la ubali, aku tidak peduli dengan dosanya yang banyak itu, aku akan ampunkan. Kalau hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa yang dosanya itu memenuhi semua lapisan bumi, dia bertaubat kepadaku, la ubali, aku tidak peduli itu semua, aku akan ampunkan dosa-dosanya. Syaratnya hanya satu, selama dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain. Jadi dosa yang tidak diampunkan Allah itu cuma satu, apa itu dosa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu kezaliman yang maha dahsyat. Saya mula-mula selalu berpikir, pernah saya ceritakan itu. Saya pikir-pikir, kenapa lah syirik ini tidak diampunkan Allah? Orang mabuk diampunkan, berjudi diampunkan, berzina diampunkan. Kok syirik ini tidak? Setelah saya pikir-pikir, oh iya, ternyata wajar Allah tidak mengampunkan syirik. Karena syirik itu mencemeehkan Allah, melecehkan Allah. Ibu-ibu tidur di sebelah suami ibu-ibu. Tidur. Jam 3 pagi, ibu-ibu bangun sholat tahajud. Berwudu, ambil telakuang, kembangkan sajadah, tegak lurus, bertakbir, Allahu Akbar. Ketika ibu sedang sholat, suami ibu mengigau. Dipanggil-panggilnya nama perempuan lain. Bagaimana perasaan ibu? Nama ibu Aisyah. Tapi waktu dia tidur itu, dia ngigau, dipanggilnya, Dewi, Dewi, di mana kau berada? Saya yakin ketika bangun tidur, ibu-ibu bikinkan kopi kepada suami ibu-ibu. Ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi. Marah itu. Suami yang kita cintai dengan sepenuh hati, kita sayangi dengan sepenuh jiwa, ternyata di balik rindu disimpannya dusta. Bertemulah pantun orang Melayu lama. Limau manis tumbuh di paya, elok dibuat sampiran kain. Mulut manis kepada saya, tapi hati pada yang lain. Wah, berat itu.
Sansai duit di duitnya. Kita ini bisa menanggung penderitaan. Ibu-ibu itu kuat mengandung penderitaan. Tapi kalau diduakan, tidak takau dinyo itu. Berat sekali. Kalau luka di badan, itu bisa dibalut. Luka di kaki, itu bisa diobat. Tapi kalau luka di hati, apakan daya. Ini yang dikatakan orang Melayu lama, akar nibung meresap-resap, agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Oh, berat sekali itu. Sama juga dengan bapak-bapak, saya rasakan itu, bapak-bapak. Bapak-bapak cintai istri dengan sepenuh hati. Kita sayangi dia dengan sepenuh jiwa. Sudah hidup bersamanya 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Suka duka, liku-liku kehidupan sudah kita tempuh bersama. Kok melumpik ya sama-sama patah, kok menyuruh ya sama-sama hilang. Aduh sama dimakan, gak aduh sama dicari. Suatu hari istri kita minta belikan cincin ke kita, ya tolong belikan cincin. Kita tidak punya duit. Serimih pun tidak ada piti waktu itu. Dengan tiba-tiba istri yang kita cintai itu meminta belikan cincin kepada mantan pacarnya. Lalu mantannya membelikan cincin itu, dihadiahkannya kepada istri kita. Bagaimana perasaan bapak-bapak? Oh, berat. Hilang harga diri kita sebagai laki-laki. Kalau manusia diduakan, marah luar biasa. Bagaimana pula Allah Azza wa Jalla. Yang hidup kita dia yang memberikan, mati kita dia yang menciptakan, rezeki dia yang menyediakan. Lalu kita masih mengimbau-imbau yang lain selain dia. Wajar gak Allah marah? Itu makanya inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling dasar, kezoliman yang maha dasar. Jadi salah satu bukti keagungan Allah itu diciptakannya segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Kalau malam saja hari, merasailah tukang es tidak bisa menggali. Kalau siang saja hari, tidak ada malam, menderitalah pengantin baru. Tidak ada malam, cuma ada lagi. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasang. Ada siang, ada malam, ada jauh, ada dekat, ada benci, ada rindu. Itu semua menunjukkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai tempat beristirahat. Saya coba mempelajari dari ahlinya tentang tidur. Ternyata tidur itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tidur jam 10 malam. Begitu kita tidur, terjadi regenerasi sel-sel. Pertumbuhan sel yang macam-macam. Masuk jam 11, terjadi pergerakan yang luar biasa di digest system. Ada pembersihan, ada macam-macam. Jam 12, organ ini pula yang bekerja. Jam 1, organ ini pula yang bekerja. Jadi dari mulai jam 10 sampai jam 12 itu ada proses regenerasi, proses pembersihan, proses macam-macam. Makanya kita disuruh tidur tepat waktu. Agar ketika kita tidur, di saat organ-organ kita melakukan kerjanya, kita dalam keadaan rehat. Jadi
Tidur itu luar biasa. Dan tidak ada doa yang paling ekstrim dalam Islam terkecuali doa tidur dan doa bangun tidur. Doa mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu pula ya Allah aku mati. Ternyata tidur itu antara hidup dan mati. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, Maha Suci Engkau yang setelah menghidupkan aku dari kematian yang sementara. Ternyata tidur itu kematian kecil. Pernah nggak ibu-ibu dan bapak-bapak bayangkan kalau tidur nggak bangun lagi? Pernah nggak? Sebelum kita tidur kita bayangkan, kalau begitu ambo lalu, begitu saya tidur nggak bangun lagi, macam mana kira-kira? Atau begitu bangun sudah dalam kubur kita, mana itu? Saya bayangkan itu. Kalau saya tidur malam ini nggak bangun-bangun lagi, macam mana? Akhirnya nggak jadi saya tidur malam itu. Terpikir, utang di koperasi masih ada ini, anak masih kecil-kecil ini, macam mana ini? Ada nggak orang tidur yang nggak bangun-bangun lagi? Sabuah, banyak itu. Ada sepupu saya di Medan, istrinya cerita dengan saya. Jam 10 malam, orang itu masih nonton TV. Jam 11 diajaknya suaminya tidur. Bang, tidurlah udah jam 11 ya lah. Sambil tidur masih mau tahu-tahu lagi. Terbangun dia jam 5, kok suaminya tidak bangun. Biasanya setengah 5 udah ke kamar mandi, udah pergi ke masjid. Karena depan rumahnya masjid besar. Ketika digoyang-goyangnya sudah mulai dingin badannya. Digoyang-goyang tidak bangun lagi. Oh, menjerit, dibawa ke rumah sakit. Ternyata sudah meninggal dunia. Tidur yang tidak bangun lagi. Jadi tidur itu misteri. Maka saya katakan tadi, doa yang paling ekstrim itu doa mau tidur. Dengan nama Allah aku hidup, dan dengan nama Allah pula aku mati. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mau tidur taubat. Setiap mau tidur taubat. Maka ada kalimatnya yang paling hebat itu. Hasibu qabla an tuhasab. Hisab-hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi dia itu sebelum mau tidur bertaubat. Ini tuh betul ya Allah, aku taubat sekarang. Sehingga anaknya Ubaidillah bin Umar itu protes. Ayah, macam mana ini? Setiap mau tidur taubat, setiap mau tidur taubat. Kenapa ya tidak seperti jemaah masjid Muhajirin di Jalan Pak yang taubatnya menjelang masuk bulan Ramadan saja? Begitulah kira-kira. Apa jawaban Ubaidillah? Apa jawaban Umar terhadap pertanyaan anaknya Ubaidillah? Ubaidillah, yakin tak kau sesudah tidur ini ayah masih hidup besok pagi? Mendengar pertanyaan ayahnya menggigil Ubaidillah. Tidak ada yang bisa memastikannya. Itu yang ayah takutkan. Kalau ayah tidur belum bertaubat, ternyata itulah tidur terakhir ayah. Ayah mati dalam keadaan tidur. Berarti ayah mati sebelum bertaubat. Itulah seburuk-buruk mati. Oleh karena itu, jangan kau tanya lagi, kenapa ayah bertaubat sebelum tidur? Karena ayah takut mati sebelum bertaubat. Makanya kan kita disuruh itu sebelum tidur itu paling tidak membaca 3 qul. Disuruh beristighfar, disuruh mendoakan sesama muslim. Jadi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Disuruh berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bacalah yang lain dan baru tidur. Kenapa? Begitu kita mau tidur beristighfar, kita bertaubat.
Kalaupun kita mati dalam keadaan tidur, kita mati dalam keadaan bertaubat. Sebab sekarang kan umur orang pendek-pendek ini. Pendek-pendek umur orang sekarang ini. Saya kemarin di UIN itu ada adik saya itu, orang Bengkalis kan. Profesor Hasbullah itu. 52 tahun meninggal itu. Baru sekitar 15 hari turun SK profesornya itu. Waktu dia meninggal, saya bawa istri saya bertakziah. Di jalan kami bicaralah. Umur 52 sudah meninggal. SK profesor baru 15 hari. Sedih itu. Dipegang istri saya tangan saya. Ayah Anda usahlah jadi profesor ya. Ngeri juga itu. 52. Jadi pendek sekali hidup ini. Saya dengan Dasmen lebih tua dia dari saya. Tapi belum tentu dia dulu meninggal dari saya, belum tentu itu. Walaupun dia lebih tua, belum tentu dia dulu meninggal dari saya. Bisa saya dulu. Sebab kalau sudah datang ajal itu, la ta'khiruna as-sa'a wa la yasta'khirun. Walaupun dia lebih tua dari saya, mungkin saya lebih dulu daripada dia. Terkecuali kalau malaikat bertanya, Sayyidul Amin, siapa yang dulu? Asmen atau Anda? Tentu saya jawabkan, malaikat. Kalau bisa, yang lebih tua lah dahulu, saya bilang itu. Tapi kan tidak bisa. Umur itu sangat-sangat terbatas. Jadi tidur itu bisa. Sekali-kali panggil ustadz yang ngerti tentang kedokteran, yang bisa bercerita bagaimana itu tidur. Ternyata tidur itu adalah mati yang singkat, mati yang sementara. Tapi bisa terus, bisa juga kita bangkit. Maka berhati-hatilah sebelum tidur, baca doa, bertaubat, beristighfar. Semoga kita bisa bangkit lagi. Kalaupun tidak bangkit, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat. Apa maksud malam sebagai pakaian? Ada yang menyatakan malam itu gelap, menutupi. Maka kalau malam orang tidak nampak aurat kita, maka malam itu seperti pakaian. Sebab fungsi pakaian juga menutupi aurat kita. Ada yang menyatakan tidak, maksud libasa di situ orang kalau berganti pakaian itu lebih segar atau lebih tidak segar? Lebih segar. Contoh, kita baru balik dari Marak, kita baru balik dari tempat kerja, badan berpeluh-peluh, sampai di rumah kita mandi, kita ganti pakaian baru, lebih segar atau tidak? Lebih segar. Mengganti pakaian itu lebih segar. Badan kita sudah mulai berpaluah, tidak enak. Solusinya ganti pakaian. Begitu kita mandi, kita ganti pakaian baru. Maka malam itu berfungsi sebagai pakaian tadi, menyegarkan. Oleh sebab itu, orang yang badannya sehat, ketika jago lalok, itu segar atau tambah raki-raki. Tahu raki-raki ya? Itu bahasa Minang lama itu raki-raki. Pegal-pegal. Jadi kalau kita bangun tidur itu segar, itu menandakan badan kita sehat. Jadi malam itu dijadikan Allah seperti pakaian.
Begitu kita bangun, seakan-akan kita memakai pakaian yang baru. Jadi segar badan kita. Itu pentingnya tidur di malam hari. Sehebat apapun tidur di siang hari, itu nilainya tidak sama dengan tidur di malam hari. Ada orang yang main domino semalam suntuk, tidak tahu, sampai subuh main. Sudah itu sholat subuh lalu. Tidur yang selepas sesudah subuh itu tidak bisa mengganti tidur malam yang sudah ditinggalkan. Lain kualitasnya. Maka wajar kalau Allah menjadikan siang berusaha, menjadikan malam itu istirahat. Jadi ada yang menyatakan malam itu fungsinya seperti pakaian menutupi. Ada lagi yang menyatakan malam itu fungsinya seperti pakaian. Berganti malam dengan siang, bergantilah pakaian. Maka orang yang tidur di malam hari begitu dia bangun, seakan-akan dia sudah mengganti pakaian lama dengan pakaian baru. Maka badannya menjadi segar. Jadi sampai demikianlah ulama-ulama terdahulu berbicara tentang malam ini. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Begitu matahari terbit, berusahalah. Sampai matahari terbenam. Buatlah apa saja. Tapi begitu malam, rehatlah. Sebab badan kita punya hak. Jangan perkosa hak badan itu. Kasihani badan tadi. Jadi waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu tempat kalian mencari penghidupan. Berusahalah. Sebab dalam Islam orang yang bekerja itu lebih utama daripada orang yang tidak bekerja. Kita boleh tidak punya kerja tetap, tapi tetaplah bekerja. Suami keluar rumah mencari nafkah untuk istri, itu pahalanya sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Kalau kita bawa mobil mencari nafkah, belanta, kita meninggal, itu mati. Jadi pahala mencari nafkah itu luar biasa itu. Maka Islam itu mencela orang yang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita disuruh menjadi orang yang mampu. Sebab orang yang mampu itulah orang yang bisa berzakat. Ada 36 ayat yang berbicara menyuruh kita bayar zakat. Tidak ada ayat yang menyuruh kita meminta-minta piti zakat. Menjadi pemberi, bukan menjadi penerima. Itu yang paling penting. Maka Islam menyatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Makanya fungsi harta dalam Islam itu jelas. Yang pertama al-wajibat. Carilah duit sebanyak-banyaknya. Tapi ingat fungsinya al-wajibat. Apa itu? Untuk memenuhi kewajiban. Istri perlu belanja, berikan. Karena itu kewajiban kita. Bahkan kalau ada hadis menyatakan, ada orang mau pergi berperang perlu duit. Ada orang minta perlu duit. Tapi istri kita perlu duit, berikan kepada istri. Sebab itu kewajiban utama. Sudah itu baru yang lain-lain. Jangan sampai baru dirimbo disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Anak mau sekolah, bantu, al-wajibat, itu kewajiban. Orang tua, kewajiban itu. Itulah fungsi harta. Yang kedua baru fi sabilillah. Piti banyak, ada masjid yang sedang dibangun, bantulah. Ada pesantren yang sedang dibangun, bantulah fi sabilillah. Ada dakwah-dakwah di pedalaman yang memerlukan bantuan. Awak nak katalog payah kesinan, bantulah. Sehingga ada peran kita di situ, bantulah. Itu fi sabilillah. Saya punya kawan itu di Jawa Tengah.
Waktu saya diundangnya ceramah ke tempat dia di Jawa Tengah itu, saya datang, saya ceramah. Dia bilang saya baru balik dari Papua, Ustaz. Apa itu berdakwah? Macam mana dakwah di sana? Ustaz, kalah kita dengan kristenisasi. Orang itu lengkap sebab duitnya dari Eropa. Mereka pakai kapal pesiar. Kita cuma pakai ya speedboat kecil. Kadang-kadang sampan yang pakai robin itu katanya. Mereka pakai helikopter, kita pakai kuda katanya. Jadi jauh tempat itu. Oh, dari Jawa pergi ke Papua. Udah itu bisa naik mobil, naik Honda. Udah itu untuk sampai ke tempat suku terasing itu kami berjalan kaki katanya. Berapa lama saya bilang? 6 hari 6 malam. Wah, kalau itu tidak sanggup saya sendiri. 6 hari 6 malam. Karena tidak bisa lagi, tidak ada lagi kendaraan yang bisa terkecuali kuda. Begitu jeleknya jalan. Tapi kelompok-kelompok Nasrani naik helikopter. Gimana kita bisa melawannya? Jadi bagi kita yang punya kemampuan, berapa yang kita bisa, bantulah dakwah di suku-suku terasing. Karena kita tidak bisa ke sana, harta kita lah yang ke sana. Sehingga kalau ditanya Allah besok di akhirat, kita punya jawaban. Yang namanya fisabilillah. Yang ketiga fungsi harta itu adalah maslahatul ammah. Itu yang banyak itu orang suli air biasanya, SAS. Payah air, duit orang-orang suli air yang kaya-kaya itu bikin sumur bor, bikin macam-macam lah, bikin jalan, bikin itu. Sebab kalau mengharapkan bantuan pemerintah, entah bilo-bilo kan itu. Maka yang kaya-kaya bikinlah. WC umum sudah kotor, bersihkan. Jembatan ambruk, perbaiki. Kalau menunggu APBD, APBN tak bilo-bilo. Kita mampu bangun kampung masing-masing. Itu disebut dengan maslahatul ammah. Sehingga semakin kita kaya, semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka orang kaya itu bisa secepat kilat masuk ke surga, tapi bisa secepat kilat pula masuk neraka. Kalau dia menggunakan hartanya untuk yang baik, secepat kilat dia masuk surga. Tapi kalau digunakannya untuk yang tidak baik, secepat kilat pula dia masuk ke dalam. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena subuh ini subuh yang terakhir saya di bulan Ramadan. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Tapi Masjid Al-Muhajirin ini semakin cekik. Beberapa Senin kita kemari kan ceramah tiap subuh. Tidak pernah disediakan air putih lagi. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Yuk, silakan. Waalaikumsalam. Kalau di luar dari pengajian harus bayar. Silakan. Artinya kita lihat dalam pelaksanaan sholatnya itu waktu ruku, waktu sujud cuma sebentar. Apalagi duduk di antara dua sujud. Kalau kita cepat jalan baca bacaannya, mungkin sekitar 6 detik, 7 detik. Tapi kita lihat saudara kita kadang baru aja terdekat keningnya ke sajadah. Dan bangun lagi. Apakah ada baca-bacaan yang ringkas dalam pelaksanaan itu? Itu saya harus tanyakan. Terima kasih. Mungkin dia inilah apa bahasa. Jadi begini, ya sholatnya sah.
sholatnya sah. Tumaninah itu kan ada yang menyatakan sunnah. Dan bacaan yang wajib dalam sholat itu kan cuma Al-Fatihah. Bacaan ruku sujud itu sunnah, nggak dibaca saat sholat. Tapi keafdalan dan kebaikan sholat itu yang benar. Bahkan ada hadis Nabi tentang orang yang mencuri dalam sholat. Ada itu. Siapa yang disebut dengan orang mencuri dalam sholat? Kalau dia ruku tidak sempurna ruku, kalau dia sujud tidak sempurna sujud, itu yang mencuri dalam sholat. Kemudian seringkali kita tidak memahami hakikat sholat. Sholat itu jembatan emas yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kalau kepala desa dipanggil oleh gubernur, itu mengaretek. Apalah salah saya, kok gubernur panggil? Biasanya kan camat cukup itu. Ini gubernur. Apalagi kalau kepala desa dipanggil presiden. Wih, itu memang stres. Apa masalahnya? Apakah mau disuruh jadi saksi di Mahkamah Konstitusi? Atau oh, berat itu. Sholat itu bukan bertemu dengan presiden, tapi bertemu dengan Tuhannya segala presiden. Kalau sampai kaji ke situ, nggak bisa main-main kita sholat itu. Itu falsafah sholatnya. Ada cucu Rasul, cicit Rasulullah, namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah. Itu kalau berwudu mandi air wudhu gemetar. Setiap berwudu gemetar baca Quran anak malahnya. Setiap berwudu gemetar. Ditanya orang di Damaskus, kenapa? Wahai cicit Rasulullah, kami tengok setiap berwudu engkau seperti orang demam, ketakutan. Apa jawabannya? Apakah kalian lupa setelah berwudu ini aku akan bertemu dengan siapa? Setelah berwudu kan sholat. Sholat itu bertemu dengan siapa? Jangankan sholat, berwudu saja sudah ketakutan. Begitulah orang-orang abid, orang-orang ahli ibadah, hati-hatinya dalam sholat. Tapi kadang-kadang berkelebihan. Di Padang Panjang itu dulu ada orang tarekat Sakarya. Ambo pernah sasih jadi makmumi. Oh memang, ampun awak itu. Saking hati-hatinya berkelebihan. Takbiratul ihramnya itu sampai 4-5 kali. Allah nggak jadi. Allah nggak jadi. Jadi selesai sholat saya tanya kenapa? Kalau bahasa kita takbir yang pertama itu alul konek antara ini ke Tuhan. Menjalin konek itu masalah. Itu berkelebihan pula. Masalah konek dan konek dipikirnya handphone, nggak mungkin. Tapi begitulah hati-hatinya gitu. Jadi dulu di Sumatera Timur tahun-tahun 60-an, 70-an itu orang Arab itu pakai sepeda pasar malam, ke pasar-pasar malam jualan. Biasanya orang Arab itu menjual apa ini, mangkok, ceret, sajadah, macam-macam lah dijual. Orang Arab yang jual itu, dia datang ke pasar malam dengan sepeda itu penuh itu dalam keranjang. Nanti dia jual, selesai pulang, besok kita pasar malam lagi. Orang Arab itu pedagang. Rupanya waktu itu hari maghrib terdengar suara azan. Orang Arab itu kan sholat, rajin sholat. Tapi waktu itu mandu hati. Sholat di masjid atau sholat di sana.
Kalau sholat di masjid lama imamnya sampai mengalih diambil diulang. Kan diambil di orang tempat yang strategis masalah. Kalau menggalih dulu, sholat tergadai. Padahal sholat berjamaah ini pahalanya banyak. Akhirnya menang imannya. Udah, saya sholat dulu. Ada musola di situ. Kebetulan musola ini masyarakat di sekitarnya orang Jawa yang juga punya pendirian seperti orang tarekat Naksatria tadi, harus connect dulu. Di temu ada orang Arab datang, orang Arab kan pakai jubah gitu. Orang Jawa kan hormat dengan Habib-Habib ini. Beda dengan kita. Kalau kami ditawalik dulu dengan guru ya hormat juga. Tapi malam tabe guru sama kajian juga kan masalah kan ya. Agak lain seperti kita itu. Kalau Jawa itu pas di temunya ada orang Arab datang, dipersilakan jadi imam. Syekh, antum imam, nahnu makmum. Arab ini tahu diri, sebab dia musafir. Lah. Anta afdal minni. Anda lebih bagus dari saya. Anta mungkin, ana musafir. Anda mungkin orang tertinggal, orang tempatan. Saya musafir. Anta afdal. Anda lebih utama. Karena udah bertolak-tolak, akhirnya mau juga ada Jawa itu jadi imam. Arab ini udah dokol. Lama ini diambil orang lah, tempat mengadeh macam mana. Ya macam tadi datang Jawa itu, Allah nggak jadi. Sekali dua kali Arab ini masih sabar. Udah 4 kali dipukulnya Jawa itu. Anta makmum ana imam. Terjadi kudeta. Oh tentu orang Jawa itu suka. Ya silakan. Anta Syekh, anta Habib, silakan Habib. Habib Arab itu pun oke lah. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Orang pengikut Allah. Langsung tadi Habib tadi nengok ke belakang. Cukup 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada